Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Ramadhania, NPM 718-212-498. Materi yang saya kuasai yaitu adalah materi motivasi. Kenapa saya memilih materi motivasi? Karena ada idola saya yang mengatakan kerja kerasmu hari ini adalah cerminan di hari masa depanmu. Jadi saya akan terus belajar dan selalu giat dan bekerja keras dalam diri saya agar saya bisa berguna bagi semua orang lain di tempat sekitar saya. Karena motivasi itu sendiri dapat muncul dari kehidupan diri kita sendiri dan bisa juga muncul di kehidupan orang lain. Motivasi juga di sini suatu dorongan atau sebab yang dapat menjadi dasar semangat untuk seseorang melakukan sesuatu dan mencapai tujuan. Misalnya seperti cita-cita seseorang, misalnya cita-citanya itu menjadi seorang dokter. Jadi seseorang itu harus belajar dengan giat, bekerja, terus belajar agar cita-citanya itu bisa tersampaikan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi itu juga ada, yaitu faktor internal, yaitu atau merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang bisa termasuk ke dalam faktor internal, diantaranya ada harga diri dan prestasi, yaitu sebab timbulnya motivasi di dalam diri seseorang bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. Nah, contohnya itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya cita-citanya ingin menjadi dokter. Nah, ya begitu alasannya, ya itu kita harus terus belajar dan agar tetap bisa mencapai tujuannya. Ada lagi yaitu kebutuhan. Motivasi juga dapat timbul karena adanya kebutuhan akan sesuatu di dalam hidupnya sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu seperti kebutuhan contohnya misalnya ada seseorang yang belum bisa sekolah atau bekerja, mungkin itu bisa dapat menjadikan motivasi. Kita harus semangat dalam menjalani hidup hari-hari dan semangat juga buat motivasi dirinya sendiri, gimana caranya agar bisa bertahan untuk hidupnya. Di sini ada lagi yaitu harapan. Adanya suatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang dan berpengaruh pada tindakan orang yang bersangkutan. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Motivasi yang berasal di dalam diri seseorang untuk bekerja dengan baik dan hati-hati dalam menghasilkan
sesuatu yang berkualitas. Mungkin kalau tanggung jawab sendiri ya bisa, harus, apapun itu resikonya harus tanggung jawab sendiri. Dan yang terakhir itu ada kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja juga bisa menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Misalnya itu mencontoh dari kehidupan seorang lain, gimana caranya agar bisa mencapai tujuan tersebut. Faktor eksternal motivasi juga ada faktor eksternalnya, yaitu faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Banyak faktor yang dapat menjadi faktor eksternal timbulnya motivasi, diantaranya adalah jenis dan sifat pekerjaan. Faktor jenis dan sifat pekerjaan menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan. Mungkin dari sifat pekerjaannya bisa dijadikan motivasi bagi dirinya sendiri, mungkin bisa juga di dalam diri orang lain juga. Kelompok kerja ialah kelompok kerja di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. Ketika kadang tuh dalam kelompok kerja itu kan ada bagian intinya harus selalu berusaha sih untuk menjadi yang terbaik di dalam kelompok bekerja itu. Kondisi kerja ialah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya. Gimana pun kondisinya, tetap semangat dan menjalani hidup dengan baik dan teratur. Keamanan dan keselamatan kerja. Motivasi yang timbul karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Hubungan interpersonal, hubungan antara teman atau dengan atasan, hubungan dengan bawahan. Jadi bisa didapatkan motivasi dari seorang pemimpin perusahaan atau teman-teman sekantor yang bisa menjadikan dirinya itu menjadi bisa termotivasi. Di sini menjelaskan fungsi motivasi. Terdapat beberapa fungsi motivasi yang diperoleh oleh seseorang, diantaranya mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi melakukan perbuatan. Mungkin kata yang mendukung timbulnya suatu kelakuan itu mungkin perbuatan yang kita lakukan di sekitar lingkungan kita, mungkin di kelakuan kita itu baik, sopan dan ramah, pasti kita akan mendapatkan jalan yang lebih mudah. Jika kelakuan kita itu tidak baik, maka maka perbuatan yang kita dapat itu gak sesuai gitu. Motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Dan yang terakhir, motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini juga motivasi yang berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan di keluarga saya ada yang menganggur, mungkin saya akan memberi motivasi untuk mencari pekerjaan di luar sana atau melakukan yang menurut hobi yang disukai ya.
harus semangat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau kurang berkenan. Mohon lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.